ChatGPT adalah salah satu kecerdasan buatan yang dibuat oleh OpenAI untuk membantu keseharian kita seperti mencari ide konten atau buat belajar hal baru. Dan masih banyak hal yang bisa kita manfaatkan dari ChatGPT ini. Mungkin kamu sering dengar tentang ChatGPT, tapi kamu bingung cara pakainya atau bahkan belum tahu ChatGPT sama sekali. Nah, di sini aku akan memberikan tutorial dari nol menggunakan ChatGPT di HP. Mulai dari apa itu ChatGPT, cara akses ChatGPT, cara menggunakan ChatGPT dari nol, tips tambahan untuk pemula, manfaat ChatGPT untuk semua profesi, dan penutup. Oke, kita akan mulai dari segmen pertama, yaitu apa itu ChatGPT. Sebelum mulai tutorial dari nolnya, kita kenalan dulu. ChatGPT adalah kecerdasan buatan dari OpenAI yang bisa bantu jawab pertanyaan, bikin ide, bantu nulis, belajar, bahkan bikin kode. Jadi ini semacam asisten digital pintar yang bisa dipakai kapan aja. Bedanya dengan Google, kalau Google bakal kasih kita link, dan kalau ChatGPT bakal kasih jawaban langsung. Segmen kedua adalah cara akses ChatGPT. Untuk mengakses ChatGPT ini ada dua cara, yaitu bisa dari browser atau download aplikasinya di Play Store atau App Store. Dan di video kali ini aku akan membahas yang versi aplikasi karena lebih simpel dan mudah digunakan, dan lebih baik menggunakan versi aplikasi untuk digunakan di HP. Oke, dan inilah dia tampilan awal dari ChatGPT. Sebelum kita menggunakan ChatGPT, kita di sini daftar dulu. Caranya, kamu klik ikon daftar di pojok kanan atas. Lalu kamu bisa daftar dengan akun Google di sini. Klik lanjutkan dengan Google. Dan ini seperti biasa daftarnya. Kalian tinggal pilih akun Google yang ingin didaftarkan. Setelah itu di sini kita bakal ngisi nama depan, nama belakang, dan tanggal lahir. Kamu bisa isi sesuai namamu atau nama apapun bebas, dan isi tanggal lahir. Oke, dan kalau udah, kamu bisa klik lanjutkan. Oke, dan di sini kita udah daftar ChatGPT. Di sini aku akan membahas fitur-fitur yang ada dulu. Kita bakal mulai dari yang paling bawah. Di sini ada fitur icon plus. Gunanya untuk kalian ngambil foto langsung dari kamera, atau menambahkan foto dari galeri, atau menambahkan file. Dan di sini ada beberapa fitur lagi seperti buat gambar, berpikir, riset mendalam, pencarian web, studi dan belajar. Kita akan membahas ini nanti karena kita akan membahas untuk cara menggunakan dari nol terlebih dahulu. Jadi setelah kalian tahu ChatGPT, baru kita akan membahas fitur-fitur yang ini. Dan di sini ada fitur kamu bisa langsung ngobrol dengan ChatGPT-nya. Contohnya seperti ini. Halo ChatGPT. Hai kamu, menurutku seru banget kalau kita kerja satu tim. Apa yang bisa kubantu? Sini dia bakal rangkumin pertanyaan kamu dan jawabannya dia ya. Nih, kamu bisa lihat. Nah, oke, dan kita akan bahas fitur yang ada di pojok kanan, di pojok kiri atas. Di sini ada fitur obrolan baru, perpustakaan, GPT, atau proyek baru. Dan untuk perpustakaan, GPT, dan proyek baru kita akan bahasnya nanti. Setelah kalian udah bisa menggunakan ChatGPT, nanti di next video aku akan buatkan tutorial lebih lanjut tentang ChatGPT ini. Sekarang kita akan fokus dari ChatGPT, menggunakan ChatGPT dari nol. Nah, untuk fitur obrolan baru, dia akan masuk ke obrolan baru kayak gini contohnya, guys. Jadi kan ini ada teks-teksnya nih. Kalau kamu klik obrolan baru, nah dia bakal ke menu tampilan awal, guys, kayak gini. Nah, terus di sini ada upgrade. Ini buat kamu yang pakai yang ingin upgrade ke ChatGPT Go. Tapi kita bakal menggunakan yang gratisannya aja, karena udah cukup membantu kok. Dan untuk cara menggunakannya, kamu tinggal klik ini seperti chat biasa. Misalnya kamu mau
bantu aku belajar bahasa Inggris. Ya, dan di sini ChatGPT-nya bakal bahas, tentu aku akan bantu kamu belajar bahasa Inggris mulai dari mana. Nah, dia bakal nanya berikut beberapa pilihan, bisa kamu pilih salah satu. Dia bakal ngebedah pertanyaan kamu. Dan ini, nah di sini dia bakal tanya, atau kamu punya target tertentu, misalnya untuk sekolah, untuk kerja, traveling. Misalnya kita coba pilih yang percakapan dasar dan untuk traveling. Nah, dia bakal bedah lagi guys. Jadi percakapan dasar mulai dari sapaan atau perkenalan. Di sini kayak ada contohnya ya. Hello, how are you? I'm good, thank you, and you? I'm great, nice to meet you too. Ini catatan penting. Dan ya, ini lumayan lengkap. Jadi kamu bisa belajar menggunakan AI tanpa harus capek-capek buat nyari cara belajarnya di Google. Nah, di sini kamu akan dikasih latihan singkat, jawab pertanyaan dalam bahasa Inggris. Nah, jadi kalau kamu mau belajar apapun, jadi kamu bisa menggunakan AI, itu bakal lebih enak banget. Selain buat belajar, kita juga bisa minta bakat ide konten ya. Misalnya, buatkan aku skrip untuk TikTok tentang, wah, misalnya apa nih? Kamu misalnya mau ngebahas iPhone 17. Nah, di sini dia bakal langsung buatin skrip. Jadi ini berguna banget buat kamu para konten kreator. Oke, aku buatkan skrip TikTok tentang iPhone 17 versi hype dan edukatif. Di sini kamu bisa lihat skripnya ya, ada opening, terus fitur utama, kamera, baterai, dan dia bakal bahasnya lebih lengkap. Dan di sini ada captionnya juga, terus tips videonya biar lebih menarik. Nah, dan dia bakal kasih pertanyaan lagi di akhir. Dan ini menurutku sangat membantu banget buat kita ya. Jadi kerjaan kita bakal 10 kali lebih cepat. Dan nggak cuma itu, kamu juga bisa menggunakan misalnya kamu bingung mau masak apa hari ini, kalau bisa minta dia buatkan aku 5 resep masakan yang sehat untuk anak kos dengan budget minim. Dia bakal langsung buatin. Kayak di sini ada 1 nasi telur sayur rice cooker. Nah, ini guys, dan dia bakal kasih hasil, terus budgetnya dari 10 sampai 12 ribu. Terus tumis tahu, brokoli, wortel, dan ini ya guys. Dan ini jawabannya itu lengkap banget, padat, dan kamu bisa lihat. Dan ini kamu bisa masih gunakan untuk seperti belajar hal baru, terus minta buat ide konten, atau buatin skrip, atau nanya-nanya resep masakan, dan apapun itu dia bakal bisa bantu kamu buat jawab. Dan jadi buat kamu yang masih belum manfaatin ChatGPT, kamu wajib banget buat manfaatin ChatGPT ini, karena ini bakal ngebantu keseharian kita. Dan untuk kamu yang malas ngetik, di sini ada fitur mikrofon. Tanya kayak gitu ya. Nah, dan dia tuh tahu guys kalau topik ini tuh sensitif, bisa memicu misinformasi. Aku akan buatkan skrip politik yang netral, edukatif, dan aman untuk Instagram. Nah, ini
guys, dan ini membantu banget buat kamu para konten kreator. Jadi kamu gak perlu capek-capek buat script atau apapun, seperti buat ide konten dan lain-lain. So, jadi itu aja cara menggunakan ChatGPT untuk pemula dari nol. Segmen 4, aku akan memberikan tips tambahan untuk pemula agar hasilnya makin maksimal. Yang pertama, gunakan prompt yang jelas. Jangan cuma nanya buat caption, tapi kasih detail. Nah, atau contohnya seperti ini. Dan yang kedua, tanya bertahap. Kalau jawabanmu kurang, kamu jangan hapus, tapi bisa lanjutkan dengan pertanyaan atau instruksi tambahan. Contohnya seperti ini. Yang ketiga, gunakan sebagai brainstorming. Kalau kamu bingung bikin ide, kamu bisa minta ChatGPT kasih 5 opsi. Contohnya kayak gini. Yang keempat, jangan percaya 100% kepada ChatGPT. Selalu cek ulang, apalagi untuk info-info yang penting. Dengan 4 tips tambahan ini, kamu bisa menggunakan ChatGPT agar hasilnya lebih maksimal. Manfaat ChatGPT untuk semua profesi. Kalau dipakai dengan benar, ChatGPT di HP bisa bantu banyak hal. Untuk belajar, bisa bikin rangkuman pelajaran. Untuk bekerja, bisa bikin email, laporan, atau ide bisnis. Dan konten kreator, bikin script, ide konten, atau caption. Dan untuk traveler, bisa minta itinerary perjalanan. Jadi manfaatnya luas banget, kamu bisa gunakan sesuai kebutuhan kamu. Itu tadi tutorial cara pakai ChatGPT di HP dari nol. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan follow biar gak ketinggalan tentang konten-konten AI. Dan kalau kamu ada saran atau perbaikan dari video pertamaku ini, kamu bisa komen dan aku akan coba untuk perbaiki di konten-konten selanjutnya. Dan jangan lupa untuk manfaatin ChatGPT buat keseharian kamu. Mau kamu sebagai pelajar, pekerja, konten kreator, ataupun traveler, karena ChatGPT ini sangat membantu banget.